senantiasa ingat Allah. Caranya bagaimana? Gampang. Apapun yang terekam oleh indera ini adalah pasti makhluk ciptaan Allah dengan izin Allah. Nih seperti sekarang. Ini mata saya melihat ya, ada beragam wajah, tapi semuanya sama ini. Ini sama-sama ciptaan Allah. Jadi kalau lihat begini, ya Allah, Engkau ciptakan hambamu beragam. Ya Allah, ini semua makhluk yang Engkau desain. Semua makhluk ini Engkau yang menghidupkan. Semua makhluk ini Engkau yang mencukupi. Mata ke makhluk, hati ke penciptanya, Allah. Nih, terdengar suara apa? Hujan. Gemercik suara hujan, langsung ingat Allah lah yang menurunkan hujan. Setiap tetesan air hujan bertasbih kepada Allah. Air hujan jatuh di tempat yang ditetapkan Allah, karena di sana ada rezeki bagi makhluk-makhluk Allah. Di dalam sana ada rezeki cacing, rezeki pohon. Dari air ini nanti Allah menumbuhkan buah-buahan, merindangkan pohon. Dari air ini cadangan minum untuk makhluk-makhluk Allah. Telinga mendengar air, ingat Allah. Aduh, mulas, ingat apa? Allah. Siapa yang menciptakan perut? Siapa yang dengan izin siapa perut ini sakit? Ya Allah. Tapi kalau di toilet tidak boleh. Ya Allah, enggak. Di hati saja, enggak bisa lepas dari Allah. Semuanya, mata, telinga, rasa sakit, penciuman, tiba-tiba ada bau karbit, ada yang meletus, langsung ingat. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau ciptakan hidung saya bisa mencium bau-bauan. Masih normal, berarti saya tidak kena COVID. Alhamdulillah. Paling terima kasih ya Pak ya, kata si bapak yang lagi ngantuk. Nah, udah bukan saya. Hadirin sekalian, ada berapa sih indra tuh? Indra lesmana, indra perasa, peraba, gatal. Aduh, gatal. Harus ingat Allah hadirin. Coba gatal di sini ya. Alhamdulillah tangan kita bisa tepat ke bentol, nggak nyari-nyari dulu. Gimana? Ini tidak gampang hadirin, tidak gampang nyentuh bentol ini. Dan untung si kukunya, bukan si kuku keras. Gimana kalau kuku lembek tambah gatel? Betul, betul. Alhamdulillah, lihat kuku gimana? Syukur, yang manjangin kukunya bukan jarinya. Gimana kalau jari yang memanjang? Tiap minggu pekan potong jari. Dan yang Masya Allah, kuku ini tidak ada sakit ketika digunting dan tidak muncrat darahnya. Semua rambut juga tidak dikasih darah. Coba kalau tiap rambut dicukur perih, ya enggak? Jerit lagi digunting rambut, aduh, dan broy teh darah. Sudah diatur oleh Allah. Makanya yang manjangin rambutnya, bukan lehernya. Sekarang lihat gigi, tahu gigi? Mata lihat gigi teh harus bersyukur. Giginya berhenti manjangin, ya kan? Bagaimana kalau gigi kita enggak terus makin tua makin panjang? Kasihan atau aki-aki dan ini kepanjangan giginya, berhenti segini. Alhamdulillah ya Allah. Dan untung gigi itu tumbuhnya di gusi lembut.
keluar gigi keras. Coba kalau kebalik, aduh kebayang tidak ngegayam gula ngapa. Kebayang tidak kalau gigi kita lembek gitu, rada repot kita kurang ngomnya. Nggak ada wibawa presidennya, nggak gayamnya kumaha ya. Ini teh buat zikir hadirin. Lihat lidah, alhamdulillah lidah kita pas ukurannya dengan mulut. Coba kalau kepanjangan. Lihat air ludah, alhamdulillah air ludah kita pas jumlahnya. Coba kalau kebanyakan, nggak ada wibawa saya yang maaf. Ini serius, ini teh zikir hadirin. Dan untung air ludah kita warnanya aman. Coba kalau hitam atau merah, horor ya kan? Apa? Horor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar? Jadi melihat diri saja itu sebetulnya nikmat sekali berzikir itu. Oh, saya pernah melihat perumpamaan, ada botol, punten. Punten. Ini, boleh pinjam Pak? Boleh apa ya, saya pinjam. Ini cerita. Pernah melihat sebuah tayangan seperti ini. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Ini. Yang kedua sholat. 3 puasa. 4 zakat. 5 apa? Haji kalau mampu. Kalau tidak mampu, misalkan haji nggak dijalankan karena tidak mampu, nggak apa-apa. Zakat tidak mampu bayar, tidak apa-apa. Kalau dia tidak punya cukup nisabnya ya dan waktunya. Kemudian saum kalau uzur bisa bayar fidrah. Tapi kalau sholat tidak dilakukan jatuh dia. Paham? Oh maaf ya Pak ya, saya beli aja Pak, boleh? Ngerti adik-adik enggak betapa pentingnya jari telunjuk, karena kalau sholat tidak dilakukan jatuh dia. Oh, saya terkesan dengan perumpamaan ini. Walaupun dia syahadat, kalau tidak sholat langsung jatuh itu imannya. Sholat itu tiang agama. Jadi sekarang lihat apapun, mendengar apapun, merasakan apapun, meraba apapun, harusnya jadi ingat Allah. Panca indera ini aktif setiap saat, benar? Makanya zikir itu bisa aktif setiap saat. Bu, ibu, mata lihat suami, hati ingat siapa? Adik-adik belum nikah, diam. Ini yang udah nikah kan belum punya suaminya, masa SMP mikirin suami? Dak emak dulu, mak. Ibu tuh menderita tuh karena kebanyakan ingat suami. Sedangkan suami ibu nggak ingat lagi, jangan suudon. Sedangkan suami ibu makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi kalau ibu kebanyakan ingat suami, banyak berharap dari suami, banyak takut ke suami, tapi nggak ingat Allah, itulah sumber kenapa ibu tidak bahagia di rumah tangga. Harusnya ingat suami, berharap kembali ke Allah, takut kembali ke Allah. Jadi Allah yang dominan di hati kita, bukan suami.
Sudah berulang kali ditanya, ada ibu-ibu yang suaminya meninggal sudah 20 tahun. Ibu masih hidup? Masih, makanya saya ada juga di sini. Ibu masih makan? Makan. Minum? Minum. Berpakaian? Berpakaian. Berteduh? Berteduh. Rezeki ada? Ada. Berarti bukan suami yang menjamin. Kalau suami yang menjamin, suami meninggal, ibu udah ikut meninggal. Nah begitulah hadirin. Jadi lihat anak, ingat Allah. Lihat dunia, ingat Allah. Jadinya Allah, Allah, Allah. Ada satu amalan, mau dikasih amalannya, zikirnya. Selain zikir dalam bentuk tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, juga zikir dalam bentuk Al-Quran, membaca Quran, dalam bentuk berinteraksi dengan Quran, itu zikir. Kalau niatnya ikhlas, itu zikrullah, pendekat ke Allah, zikir yang utama. Ada juga zikir dalam bentuk seperti ini, majelis ilmu, mencari ilmu di jalan. Ini zikir, ini majelis zikir namanya. Walaupun tidak harus menyebut nama Allah semua, tapi kita sedang menjalankan perintah Allah, thalabul ilmi. Ada juga zikir dalam bentuk solat. Solat itu wa aqimi sholah li zikri. Sedekah, amal-amal yang Allah perintahkan, kalau kita niatnya karena Allah, itu zikrullah. Nolong orang, bekerja, belajar, kalau diniatkan mematuhi perintah Allah dan mencari ridho Allah, itu sedekah. Ada lagi zikir yang enak tapi luar biasa, yaitu doa. Seperti lihat orang lagi naik angkot kita ya, ada angkot yang kosong terus, ya Allah berikan rezeki lewat pintu mana saja, ini angkotnya kosong. Itu doa diijabah. Tiba-tiba ada pangrok, tahu pangrok? Tahu nggak? Pangrok siapa coba? Suaminya bungrok. Itu yang suka rambutnya seperti rakbol, ini yang gimana lihat yang begitu? Zikir tidak? Zikir. Ya Allah, ini pemuda ciptaanmu. Ini pemuda ingin bahagia, makanya segala ditempel begitu kan, peniti di sini, gembok di sini, ya kan kasihan sekali itu, sakit itu, ya. Itu tuh ingin dihormati, ingin eksis, makanya begitu. Tapi belum tahu caranya yang benar, makanya segala dipakai. Apa yang kita lakukan? Doa. Ya Allah, ini adalah hamba-Mu juga. Orang tuanya pasti menginginkan anaknya anak soleh, anak baik. Beri hidayah ya Allah. Sambil lihat dari jauh, berikan hidayah ya Allah. Itu lebih baik. Itu zikir, itu manfaat. Dan malaikat mengaminkan doa rahasia kepada yang didoakan jadi kebaikan, kepada kita juga jadi kebaikan. Kira-kira Allah suka tidak kita mendoakan kebaikan kepada remaja pangrok itu? Suka, karena kita menginginkan kebaikan bagi hamba Allah. Nih, sekarang Indonesia bakal punya presiden baru. Siapa? Siapa yang nyebut Mbah Wowo? Enggak boleh. Pak Prabowo dan Dek Gibran. Apa yang mau dilakukan? Kan tidak semua milih beliau, benar? Apa yang mau dilakukan? Saya mah nggak usah kak. Misalkan yang milih selain beliau, mendingan doa. Ya Allah, takdirmu negeri ini sekarang ada presiden dan wapres baru. Bimbing ya Rabb, beri hidayah agar jadi pemimpin yang adil,
agar menjadi tauladan kebaikan, agar bisa jadi orang yang amanah, yang bisa menjadi contoh baik, yang bisa membimbing umatmu ini di jalanmu. Mendingan doa, siapa tahu diijabah, benar? Daripada rewel membahas MK. Kenapa MK begitu? Ini bagi yang awam, tapi bagi yang mau membahas ya mangga. Yang mau demo ya silahkan. Kan ada yang demo di patung kuda, kalau niatnya ikhlas mudah-mudahan jadi amal soleh. Kalau bapak demo di patung kucing, karena sudah nggak usah lah, yang mendingan doa saja. Enak begitu hadirin? Ini zikir hadirin. Nih sedang duduk begini, lihat saya, apa yang dilakukan? Tuh nggak ada yang jawab. Doa atuh. Ya Allah, kasihan Aagim dari tadi ngomong terus. Setiap perkataan akan dihisab di akhirat. Tolong ya Allah bimbing supaya ucapannya benar. Bimbing agar niatnya lurus, dan bimbing agar bisa mengamalkannya. Jangan cuma ceramah aja. Keren tidak itu kan? Mungkin karena doa jamaah yang tadinya mau bicara salah, karena dikabulkan doa, jadi nggak jadi. Mungkin kan dengan izin Allah doa jamaah diijabah, yang tadinya ria dituntun oleh Allah jadi benar. Itu zikir yang bermanfaat. Mau sehat? Doakan orang-orang sakit. Ya Allah, sembuhkan tetangga saya ini. Ya Rob, warung itu kelihatannya kurang pembeli, bukakan rezekinya. Ya Allah, itu teman saya itu sepertinya dalam penantian jodohnya. Bukakan ya Allah, berikan jodohnya. Terus produktif, lihat ini doa. Tiba-tiba di TV lihat iklan, ada yang nggak menutup aurat. Daripada mending gitu-gitu, mending doa. Tapi tidak usah ditatap, sekali aja. Ya Allah, aduh, astagfirullah. Berapa banyak artis yang dulunya belum menutup dan sekarang selain menutup bahkan ikut dakwah. Sangat boleh jadi syariatnya ada yang mendoakan. Iya. Halo? Zikir itu ini enak sekali, karena ketika doa rahasia kepada orang lain itu malaikat oleh Allah ditakdirkan mengaminkan, amin artinya kabulkan, dan malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Ini zikir paling top juga nih, benar? Jadi kita doa, terus doa, doanya yang baik. Lihat yang punya hutang, ya Allah, teman itu hutangnya banyak, tolong lunasi ya Allah. Nggak usah diposting, kamu udah saya doakan supaya lunas hutang. Jadi emosi ya. Enak hadirin, enak hadirin. Termasuk di Palestina, termasuk kalau ada yang ngobrol kita doakan ya. Ya Allah, semoga yang ngobrol ini ngelihat ke sini. Tuh, dia mau lihat takut terkabul nih katanya. Hei santri, apa kabar? Kira-kira Allah menyaksikan tidak santri yang ngobrol? Setiap ucapan santri dicatat tidak oleh malaikat? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Tidak. Nah, ingat baik-baik itu. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali akan kembali kepada kita. Dengar? Siapa itu santrinya? Masih terus ngobrol kah? Enggak ya? Jangan nak.
kasihan. Kalau asih nggak rugi, ada yang ngobrol, tapi kasihan sama yang ngobrol, pasti ada dampaknya. Karena di majelis taklim itu menghormati ilmu itu hal yang utama. Kalau ngobrol tidak menghormati. Nah, sepi sekarang. Sampai di mana tadi ya? Tolong ingat saya, sampai di mana Pak? Sama-sama lupa. Bapak terlalu dekat Pak. Jadi kelewat ilmunya. Pokoknya doakan doa yang baik. Gimana dia nggak mau bayar hutang saya nih? Saya jengkel. Gimana doa? Doanya apa? Dibinasakan, jangan. Atau nanti nggak lunas. Doakan supaya bangkrut, tambah nggak lunas. Sing mencret, tambah nggak lunas. Karena dia kan berobat terus. Doanya apa? Doakan sing kaya. Wah, rugi dong. Masa dia yang kaya? Ya udah, sok atuh. Menderita aja saudara. Mending doa yang baik. Orang tidak bayar hutang. Orang tidak bayar hutang tuh udah menderita, hadirin. Dia tuh pengen bayar. Cuma nggak ada buat bayarnya. Tapi dia ngebohong. Ngebohong itu sebetulnya dia pengen bisa bayar pada waktunya. Tapi nggak ada. Jadi lebih baik doakan supaya sehat, supaya rezekinya cukup, supaya bisa ngelunasin hutang. Tenang doanya tuh. Jangan ya Allah, kasih dia rezeki pas aja sesuai dengan utang. Tetap itu juga pelit. Kenapa sih pelit banget kan? Halo?